Oke bro, kita lanjut dengan teknik bayi rafal ke-17. Berikut ini tekniknya. Bro, bebaskan pikiran, tetaplah di tengah, sampai. Hanya itu isi sutranya. Seperti sutra ilmiah lainnya, sutra ini sangat singkat, namun kata-kata ini bisa mentransformasi hidupmu sepenuhnya. Bebaskan pikiran, tetaplah di tengah, sampai. Tetaplah di tengah. Buddha mengembangkan seluruh teknik meditasinya dari sutra ini. Jalannya dikenal sebagai Majjhima Nikaya, jalan tengah. Buddha berkata, selalu tetaplah di tengah, dalam segala hal. Seorang pangeran bernama Sron mengambil inisiasi. Buddha menahbiskannya sebagai sannyasin. Ia adalah pria yang luar biasa. Seluruh kerajaan tercengang saat ia menjadi sannyasin. Tak ada yang percaya. Sron adalah pria duniawi, tenggelam dalam kenikmatan, minuman, dan wanita. Namun ketika Buddha datang ke kota, Sron datang untuk mendapatkan darshan, pertemuan spiritual. Ia bersujud di kaki Buddha dan berkata, inisiasikan aku. Aku akan meninggalkan dunia ini. Orang-orang yang bersamanya bahkan tak menyangka. Ini begitu tiba-tiba. Mereka bertanya pada Buddha, apa yang terjadi? Ini keajaiban. Sron bukan orang seperti itu. Ia begitu menikmati dunia. Apa yang telah Anda lakukan padanya? Buddha menjawab, aku tidak melakukan apapun. Pikiran mudah bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Itulah cara kerja pikiran. Karena kalian tidak tahu hukum ini, kalian terkejut. Orang yang tergila-gila pada kekayaan bisa tiba-tiba meninggalkannya dan menjadi pertapa telanjang. Kita menyebutnya mukjizat, padahal ini hanya hukum biasa. Orang yang tidak terobsesi dengan kekayaan justru tidak akan pernah meninggalkannya. Hanya yang berada di satu ekstrim dapat berpindah ke ekstrim lain, seperti bandul. Jadi, seseorang yang dulu tergila-gila pada seks bisa menjadi brahmacari, tapi kegilaannya tetap ada. Dahulu ia hidup hanya untuk seks, kini ia hidup sepenuhnya menentang seks, pendekatannya tetap sama. Ia belum melampaui, ia hanya berlawanan. Jalan untuk melampaui hanyalah berada di tengah. Sron menjadi bhikkhu, seorang pengemis spiritual. Tapi para murid Buddha melihat ia bergerak ke ekstrim lain. Buddha tak pernah menyuruh siapapun telanjang, tapi Sron memilih jalan itu. Ia mulai menyiksa diri. Buddha memperbolehkan makan sekali sehari, tapi Sron hanya makan 2 hari sekali. Ia menolak berteduh di bawah pohon, berdiri terus di bawah terik matahari. Ia memiliki tubuh indah, namun dalam 6 bulan, ia menjadi kurus, gelap, dan terbakar. Suatu malam Buddha datang padanya. Ia bertanya, Sron, dulukah seorang pemain vina yang hebat? Bukan. Sron mengangguk. Buddha melanjutkan, jika senarnya terlalu kendur. Sron menjawab, tak akan keluar musik. Kalau terlalu kencang? Tanya Buddha.
juga tak bisa menghasilkan musik, kata Son. Harus di tengah, tidak kendor, tidak kencang. Buddha berkata, begitu pula kehidupan. Musik kehidupan muncul ketika segalanya seimbang di tengah. Menolak dunia itu mudah. Tapi hanya seorang master yang tahu bagaimana hidup di tengah. Jadilah master, Seron. Biarkan senar kehidupan tetap di tengah, dalam segala hal. Jangan ke sini, jangan ke sana. Namun pikiran sangat tidak sadar. Karena itu sutra berkata, bebaskan pikiran. Dirimu mungkin mendengar ini, memahaminya, tapi pikiranmu tidak akan mencatatnya. Pikiran terus memilih ekstrim, karena ekstrim menarik. Mengapa? Karena di tengah, pikiran mati. Perhatikan bandul jam tua. Ia terus bergerak sepanjang hari hanya karena ia pergi ke ekstrim. Ke kiri, mengumpulkan tenaga untuk ke kanan. Ke kanan, bersiap kembali ke kiri. Energinya berasal dari gerakan ekstrim itu. Tapi jika bandul berhenti di tengah, seluruh momentum hilang. Pikiran kita persis seperti itu. Marah, lalu menyesal. Kita bersumpah, aku tak akan marah lagi. Tapi tak akan adalah ekstrim. Sudah berapa kali kita mengucapkan itu? Namun kita tetap mengulang pola yang sama. Jangan marah. Tapi jika sudah marah, jangan menyesal. Tetap di tengah. Katakan, aku telah marah. Aku orang yang penuh kemarahan. Tapi jangan bergerak ke sisi lain. Jika dirimu bisa tetap di tengah, dirimu tidak akan mengumpulkan energi untuk marah lagi. Sutra ini berkata, bebaskan pikiran, tetaplah di tengah, sampai apa? Sampai dirimu meledak. Sampai pikiran mati. Karena ketika pikiran berada di tengah, ia menjadi tanpa pemikiran. Namun ini adalah hal tersulit di dunia. Kedengarannya mudah, tapi saat mencobanya, dirimu akan tahu bahwa pikiran selalu memaksa untuk menyesal, untuk bertarung. Pasangan suami istri bertengkar dan berdamai setiap hari. Freud menyadari sesuatu, jika pasangan berhenti bertengkar, cinta telah mati. Jika mereka tak pernah bertengkar, mereka tak lagi benar-benar bersama, hanya hidup sejajar. Cinta pikiran selalu bergerak dalam kutub. Cinta sejati, seperti cinta seorang Buddha, tak punya lawan. Tapi cinta itu terlalu hening, terlalu sunyi. Tanpa bumbu pertengkaran, orang merasa bosan. Ketika Buddha kembali setelah 12 tahun, istrinya tak datang menyambut. Ia tertawa dan berkata pada Ananda, Yasodhara belum datang. Itu berarti dia masih mencintaiku. Ia masih marah. Buddha pun datang ke rumahnya sendiri. Yasodhara meledak dalam amarah, mencaci maki dan menangis. Buddha hanya diam, menunggu. Ketika kemarahannya reda, Buddha berkata, aku telah menemukan sesuatu.
aku datang untuk membagikannya padamu. Hanya karena cinta yang lebih dalam, aku kembali. Tapi cinta ini sunyi. Tak ada lawannya. Cinta dari seorang Buddha begitu sunyi hingga terasa seperti tidak ada. Ketika pikiran lenyap, semua yang tersisa tidak punya lawan. Saat pikiran berhenti, semua menjadi satu, dan itulah yang dimaksud spiritualitas. Sutra ini luar biasa. Keajaiban bisa terjadi karenanya. Bebaskan pikiran, tetaplah di tengah, sampai cobalah. Dan ini bukan latihan sesekali, ini adalah jalan hidup. Saat berjalan, makan, berhubungan, dimanapun, tetaplah di tengah. Bahkan jika gagal, cobalah. Sedikit demi sedikit, kau akan merasakan kedamaian tumbuh dalam dirimu. Sebuah pusat keheningan akan muncul. Benci atau cinta, marah atau menyesal, selalu ingat ada dua kutub. Tetaplah di antaranya. Dan suatu hari dirimu akan menemukan titik tengah itu. Sekali dirimu menemukannya, dirimu tak akan pernah lupa. Karena titik itu berada di luar pikiran. Dan titik itu, itulah seluruh makna spiritualitas. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Tetap di tengah bro, jangan terlalu ke pinggir, nanti masuk parit.